Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal hadirun, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala rasa syukur kita kepadanya atas karunia nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesempatan, karena itu semua tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua hambanya, semua manusia, dan termasuk hari ini kita yang masih diberikan semua nikmat itu. Mari kita bersyukur, karena syukur adalah kunci untuk menarik kenikmatan-kenikmatan selanjutnya, sebagaimana janji dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian syukur kepadaku, saya akan tambah. Tapi jika kalian kufur, ketahuilah inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat pedih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita membahas hadis yang ketiga dari syarah Arba'in karya Imam An-Nawawi, yaitu tentang rukun Islam. Dari hadis yang sudah kita baca sebelumnya, kita membahas kandungan yang pertama, yaitu tentang bangunan Islam. Islam digambarkan oleh Rasul seperti sebuah bangunan, dan bangunan itu adalah bangunan yang sempurna. Itu menggambarkan dan itu mengajarkan kepada kita semua bahwa Islam pun juga harus seperti bangunan yang sempurna. Makanya pondasi-pondasinya wajib semuanya terpenuhi. Kemarin ada 5 pondasi atau 5 rukun yang itu harus dimiliki oleh setiap muslim. Yang pertama adalah syahadat, kemudian yang kedua adalah sholat, kemudian yang ketiga adalah membayar zakat, kemudian yang keempat adalah haji, kemudian selanjutnya adalah puasa. Itu adalah rukun. Jadi namanya rukun itu adalah bagian terpenting dari sesuatu. Kalau tidak ada satu saja, maka itu tidak sempurna. Makanya harus kita penuhi kelima rukun itu supaya bangunan Islam kita menjadi sempurna, menjadi kuat. Kemudian yang kedua, yaitu kandungan yang kedua yang disampaikan oleh pensarah Arba'in ini adalah tentang rukun Islam itu merupakan kesatuan yang saling terkait.
Jadi antara rukun yang pertama, kemudian rukun yang kedua, rukun yang ketiga sampai yang kelima itu semuanya terkait. Makanya hilang satu saja itu berbahaya. Maka barang siapa yang melaksanakan rukun-rukun tersebut secara utuh, semuanya dikerjakan. Kalau pada hadis yang kedua itu Islam adalah amalan dohir, kemudian iman itu adalah amalan batin. Kemudian ketika keduanya itu terpenuhi, maka seseorang itu bisa mencapai pada ihsan. Seseorang atau orangnya disebut sebagai muhsin. Nah, jadi ketika melaksanakan rukun-rukun tersebut secara utuh, maka dia disebut sebagai muslim yang sempurna imannya. Dimulai dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kemudian yang kelima itu dikerjakan secara utuh. Semuanya ada pada diri kita masing-masing, semuanya kita kerjakan, semuanya kita lakukan, maka kita disebut sebagai muslim yang imannya sempurna. Kemudian barang siapa yang meninggalkan keseluruhannya, rukun yang pertama dia tinggalkan, rukun kedua tinggalkan, rukun ketiga dia tinggalkan, kemudian keempat, kelima dia tinggalkan, maka dia disebut sebagai kafir. Karena syahadat saja tidak dia ambil, tidak dia terima. Kemudian barang siapa yang meninggalkan, siapa yang mengingkari salah satunya, dia sengaja, ya dengan sengaja dia mengingkari salah satu dari 5 rukun itu, maka dia sudah keluar dari Islam. Meskipun dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dia menolak zakat. Dan ini yang melatar belakangi Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu ketika menjadi khalifah, ada orang-orang yang murtad, mereka tidak mau bayar zakat, itu diperangi oleh Abu Bakar. Walaupun pada saat itu ditentang oleh sahabat-sahabat senior lainnya. Kayak Umar bin Khattab itu menentang. Kenapa ya Abu Bakar engkau memerangi mereka yang mengucapkan 2 kalimat syahadat? Kemudian Abu Bakar dengan menyampaikan argumentasinya, menyampaikan alasannya, tetap saya akan perangi orang yang memisahkan antara zakat dan sholat. Karena kalau sampai dia menolak satu saja, dia sudah keluar dari Islam. Barang siapa yang meyakini keseluruhannya, tetapi dia mengabaikan salah satunya, mungkin dilatar belakangi oleh malas dan lain sebagainya, maka seseorang itu disebut sebagai fasik. Fasik itu artinya adalah al-khariju anit ta'ah, yaitu orang yang keluar dari ketaatan. Berarti pada saat itu dia maksiat. Dia nggak sholat, tapi nggak menolak dia. Ya, dia nggak menolak, tapi dia karena malas, atau dia nunda-nunda kemudian waktunya habis, itu tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam, tapi dia disebut sebagai fasik, yaitu orang yang keluar dari ketaatan. Berarti pada saat itu dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketepatan jenis kemaksiatan yang dia lakukan itu adalah maksiat yang serius atau dosa besar, yang tentunya ada konsekuensi yang dia nanti harus terima. Barang siapa yang melaksanakan keseluruhannya dan juga mengakui secara lisan, tetapi hanya berpura-pura, maka dia disebut sebagai munafik. Dia pura-pura mengucapkan kalimat syahadat. Dia ucapkan 2 kalimat syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
kemudian dia juga sholat, dia juga bayar zakat, dia juga puasa. Tapi ini dilakukan atas dasar kepura-puraan, maka orang itu disebut sebagai munafik. Makanya orang-orang munafik itu kan adanya setelah Rasulullah SAW hijrah. Jadi Rasulullah SAW datang ke kota Madinah. Ternyata pada saat itu karena Abdullah bin Ubay bin Salul itu secara aklamasi hampir diangkat menjadi pemimpin kota Madinah. Tapi ketika Rasulullah SAW datang itu nggak jadi. Jadi salah satu yang melatar belakangi Abdullah bin Ubay bin Salul itu pura-pura masuk ke dalam agama Islam, kadang juga hadir di majelisnya Nabi, kadang juga ikut sholat bersama dengan Nabi, tapi itu semua pura-pura. Karena memang ada sakit hati kepada Rasul, sakit hati kepada sahabat-sahabatnya Rasul, kemudian juga sakit hati kepada Islam. Itu adalah munafik. Makanya dari beberapa kriteria tadi, ya tentunya kita berusaha untuk mengerjakan semuanya, baik zahir maupun batin. Apalagi dilatar belakangi oleh pemahaman Islam, karena salah satu makna Islam itu adalah pasrah secara total. Ya, pasrah secara total. Makanya untuk menyempurnakan makna Islam itu biasanya para ahli ilmu itu menukil sejarah perjalanan kehidupan Nabi Ibrahim dan Ismail. Ketika mendapatkan sebuah perintah yang sangat berat, yaitu untuk membunuh putranya yang bernama Ismail, itu ternyata bukan sebuah perintah yang sederhana. Itu adalah perintah yang serius. Itu perintah yang cukup berat dirasakan oleh seorang ayah. Karena pernikahan pertama kali lama sekali belum dikaruniai momongan. Kemudian sampai istri yang pertama itu merelakan ya Bunda Hajar untuk dinikahkan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian punya anak, muncul kecemburuan yang luar biasa. Kemudian ketika sudah mulai menginjak dewasa, ternyata ada sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih. Bisa bayangkan seandainya ayat itu diturunkan kepada kita atau perintah itu diturunkan kepada kita, kayaknya kita nggak bisa bayangkan. Kenapa? Ini sesuatu yang luar biasa. Ini perjuangan Nabi Ibrahim yang sangat dirasakan berat oleh beliau. Tapi karena Nabi Ibrahim itu adalah sadar bahwa dia menjalankan sesuatu atas perintah dari Allah, maka keduanya pun pasrah. Maka di dalam surah As-Saffat itu disebutkan falamma aslama watallahu lil jabin. Jadi tatkala keduanya itu sudah aslama. Jadi aslama itu adalah kepasrahan total untuk menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini syariat yang hari ini kita terima dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada sebuah syariat yang lebih sadis daripada perintah untuk menyembelih putranya. Nggak ada kan? Nggak ada. Berarti syariat yang hari ini kita kerjakan, yang seharusnya kita kerjakan, itu tidak seberat syariat yang pada saat itu harus dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail. Makanya falamma aslama, tatkala keduanya, ini keduanya disebutkan. Falamma aslama, maka keduanya sudah pasrah. Watallahu lil jabin, bentuk kepasrahannya itu diwujudkan dalam bentuk Ismail itu sudah dibaringkan. Kalau hanya sebatas jawaban saya siap, itu kan gampang aja, setiap orang bisa mengucapkan kalimat itu. Tapi ketika sudah dibaringkan, pisau juga sudah diasah dengan sangat tajam, nah itu tinggal digerakkan gitu, Ismail sudah sembelih. Itu menunjukkan kesiapan dan kepasrahan total dilakukan oleh keduanya. Sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala
apalagi Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu harusnya Islam ini. Apalagi jangan sampai kita ini milih-milih, ambil syariat itu yang sesuai dengan selera kita. Comot ini, comot itu, yang lain nggak sesuai dengan selera tinggalkan. Itu tidak bisa. Islam itu adalah kepasrahan total terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu rukun Islam yang ternyata antara yang satu dengan yang lain itu saling terkait, nggak bisa dipisahkan. Saya pilih yang ini aja yang gampang, saya pilih ini aja yang saya mampu, saya kuat, saya mau. Kemudian yang lain enggak, karena enggak sesuai dengan selera kita. Itu tidak bisa. Kemudian yang ketiga, yaitu tujuan dari sebuah ibadah. Yang dituju dalam ibadah-ibadah dalam agama Islam bukanlah sekedar bentuk aktivitas fisik, dan tentunya lebih dari itu. Di sini pensarah mengambil contoh beberapa jenis ibadah yang boleh jadi itu dikerjakan hanya secara fisik, tapi ternyata rohnya tidak ada. Makanya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap aktivitas ibadah itu bukan aktivitas ibadahnya, tapi inti atau roh dari ibadah itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan-pertemuan awal pernah kita sampaikan tentang 3 orang yang punya prestasi dahsyat. Ya, secara zahir, secara aktivitas itu yang dilakukan adalah amalan yang dahsyat, amalan yang besar, amalan yang luar biasa. Satu mujahid, orang yang hari-hari berjihad ke medan perang. Kemudian yang kedua adalah orang yang dermawan. Kemudian yang ketiga adalah para dai. Ini kalau dilihat dari zahir aktivitasnya, ini amalan luar biasa apa enggak? Luar biasa ini. Jihad fisabilillah. Ya, ini adalah amalan yang paling tinggi. Kemudian dakwah, ya, atau dai yang aktivitas dakwahnya sendiri itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Kemudian orang yang bersedekah atau orang yang dermawan, memberikan hartanya kepada orang-orang yang mungkin lebih membutuhkan. Ini kan dilihat secara kasat mata atau zahir, ini adalah amalan yang dahsyat. Ya, amalan aktivitas yang luar biasa, tapi ternyata justru 3 orang itu adalah orang yang diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka karena ruhnya menyimpang. Niatnya tidak tulus, tujuannya tidak benar. Meskipun awal-awal Allah Subhanahu wa taala bertanya, kemudian dia berusaha untuk bohong. Allah Subhanahu wa taala itu alimum bidzati sudur. Allah Subhanahu wa taala tahu terhadap apa yang ada dalam hati. Maka Allah cukup menjawab, kadzabta, kamu dusta. Kemudian dilempar ke dalam neraka. Ini secara zahir, ya, secara zahir. Secara aktivitas itu luar biasa. Tapi karena rohnya mati, rohnya nggak ada, niatnya tidak diluruskan, itu malah justru menjadi malapetaka buat yang bersangkutan. Sholat misalnya, sholat itu bukan hanya sebatas aktivitas zahir. Oke, mungkin secara kajian fikih tidak ada aktivitas sholat yang membatalkan sholat. Ya, ketika kita melakukan aktivitas sholat, gerakan-gerakan sholat itu tidak ada yang membatalkan sholat. Tapi dari sisi kualitas, itu belum tentu. Ya, dari sisi kualitas itu belum tentu. Makanya di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala firmankan, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah perintahkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan
sabar dan sholat. Ini teori langit ya. Jadi kalau ada apa-apa, Allah perintahkan, mintalah pertolongan kepada Allah lewat sabar dan sholat. Jadi kalau ada ujian yang cukup berat, ada masalah yang menimpa kepada kita, coba lakukan ini. Kenapa? Karena ini adalah perintah dari Allah. Zat yang maha tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Zat yang maha tahu mana solusi yang akan diberikan kepada hambanya. Kita nggak perlu banyak mikir, kok kayaknya nggak masuk akal ya, kok kayaknya nggak nyambung ya. Saya punya masalah, kemudian saya disuruh untuk sholat. Justru sholat itu adalah magnet untuk membukakan pintu-pintu solusi. Karena ini adalah perintah Allah. Ini adalah dari Rasulullah SAW. Ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim. Sementara Al-Quranul Karim itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi itu semua perlu dicoba. Semuanya itu kalau kita belum terbiasa perlu dicoba. Kalau ada masalah segera ambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, berdoa kepada Allah. Maka ada yang namanya sholat hajat, ada yang namanya sholat istikharah, ya. Itu kan salah satu ikhtiar yang masyru', yang disyariatkan oleh Islam. Jadi dilakukan saja. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tadi mengatakan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshiin. Jadi itu sholat itu adalah sesuatu yang berat kecuali dilakukan oleh orang-orang yang khusyuk. Sholat itu ringan atau berat? Tergantung jawabnya ya. Jadi kalau Quran mengatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khosyin. Jadi sholat ini berat kecuali dilakukan oleh orang-orang yang khusyuk. Jadi ketika kita sholat itu berat, maka berusahalah untuk khusyuk. Karena dengan kekhusyukan di dalam sholat itu akan membuat sholat kita akan semakin ringan, nggak akan berat. Dan kalau kita kan hanya belum terbiasa saja. Tapi yang jelas generasi-generasi dulu itu memang menjadikan sholat itu sebagai solusi. Ya, sholat itu sebagai solusi. Dan ketika sholat yang kita kerjakan itu khusyuk, itu juga salah satu tiket untuk mendapatkan surga Firdaus. Ya kan? Di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang kedua Allah sampaikan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam melaksanakan sholatnya. Sholat itu memang perlu khusyuk. Dan ini juga tidak bim salah bim, nggak tiba-tiba langsung khusyuk. Dan khusyuk itu bukan tatkala kita ini berdiri tegak kemudian nggak gerak sama sekali, bukan. Imam Ali mendefinisikan khusyuk itu adalah hudurul qalb, yaitu kehadiran hati. Jadi ketika kita sholat, hati kita juga hadir di dalamnya, itu khusyuk. Boleh jadi pada saat itu, ya boleh jadi tiba-tiba teringat sesuatu, tidak apa-apa. Habis itu kita segera mengembalikan fokus sholat kita kepada hati kita kepada sholat. Jadi tatkala kita sholat, ya fisik kita menghadap kiblat, kemudian pindah dari satu gerakan ke gerakan selanjutnya, kemudian bacaan-bacaan dari satu gerakan ke gerakan berikutnya. Itu dicoba untuk kita pahami, karena itulah yang bisa membantu kekhusyukan kita dalam sholat. Misalnya tatkala kita membaca Al-Fatihah, ya hati kita hadir. Ya, tatkala kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, ya hati kita itu hadir bahwa dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Tatkala kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu adalah sebuah pengakuan, ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Kemudian tatkala kita sujud membaca subhana rabbiyal azim, pada saat itu memahasucikan Allah. Tatkala duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli, pada saat itu hati hadir bahwa kita sedang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khusyuk, kehadiran hati. Jadi ketika seseorang itu sholat, fisiknya kelihatan khusyuk, itu belum tentu khusyuk. Karena boleh jadi ketika seseorang itu sholat, kemudian pikirannya di mana-mana. Makanya biasanya kalau kita kehilangan sesuatu, itu ketemunya di dalam sholat, ya. Naruh kunci lupa, naruh sendal lupa. Ingatnya ketika setelah takbir, oh iya tadi saya taruh di sana. Itu sholat. Kemudian ibadah haji, kemudian puasa, itu kan selalu digandengkan dengan pengaruh dari aktivitas itu sendiri. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah terkait dengan ibadah haji itu, jangan sampai haji itu dikotori oleh kata-kata dusta, ya, berbantah-bantahan dan kata-kata fasik yang lain. Itu akan merusak kemuliaan ibadah haji. Kemudian puasa juga begitu. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah ancaman, man lam yada qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyata ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan atau perbuatan yang kotor, maka Allah tidak membutuhkan puasanya orang yang seperti itu. Padahal dalam kajian fikih, seseorang puasa nih, kemudian bohong, kemudian menipu, kemudian melakukan kemaksiatan, puasanya batal apa enggak? Secara fikih enggak batal. Tapi dia tidak mendapatkan pahala atas puasanya. Nah, makanya ini sesuatu yang penting menjadi perhatian kita. Setiap ibadah yang kita kerjakan itu harus disertai dengan ruhnya. Semuanya terlebih sholat. Makanya sholat itu efeknya luar biasa. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau generasi dulu itu mampu menghadirkan pengaruh positif dari sholat. Bahkan kalau Rasulullah SAW, kalau kemarin sudah kita bacakan, ketika kondisinya banyak masalah, kemudian lagi down, maka Rasulullah, ya Bilal, arif Nabi sholat. Bilal, segera adzan, segera qomat, istirahatkan saya di dalam sholat. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kita ini kan suka ini ya, suka ngentai atau apa ngentai itu, bantah. Oh itu kan Rasul. Ya pantas saja kalau Rasul bisa seperti itu. Saya kan bukan. Oke, saya ambil bukan Rasul. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Suatu kesempatan beliau terkena anak panah. Kemudian ketika anak panah itu dicabut, kira-kira anak panah itu kalau masuk ke tubuh kita dicabut sakit atau enggak? Kira-kira dengan telusuk itu sakit mana kalau dengan anak panah itu? Itu Ali bin Abi Thalib bilang, tolong cabut nanti ketika saya sedang sholat. Jadi ketika sholat itu sudah dilakukan, kemudian dicabut, itu nggak kerasa. Sudah tahu cerita itu, ya laki-laki itulah gaya kita. Itu kan sahabat Nabi, yang dekat dengan Nabi, imannya juga kuat. Ya pantas. Saya kan bukan sahabat Nabi, saya orang biasa. Baik, ambil contoh lagi. Pernah ada seorang ulama jauh
dari generasi-generasi terbaik. Suatu kesempatan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah penyakit di kakinya. Kemudian periksa ke dokter, kemudian dokter menyatakan bahwa kakinya harus diamputasi. Karena sudah divonis oleh dokter bahwa kakinya harus diamputasi, maka sang ulama tadi bilang, "Dok, ketika mengamputasi kaki saya, nggak usah dibius, nggak usah dibius." Bisa bayangkan kira-kira gimana rasanya? Ini malah pesan nggak usah dibius. Terus gimana? Silahkan dipotong tatkala saya sedang sholat nanti. Itu bukan nabi loh ya. Ini juga bukan sahabat. Ini ulama. Tapi kita juga masih pintar beralibi. Itu kan ulama. Saya bukan ulama. Terus gimana jawabnya? Oke, sekarang begini. Pernah lihat orang lamun? Pernah nggak? Atau kita yang sering lamun? Kalau seseorang itu lagi melamun begitu, kata orang Jawa ngitung musuh ya, ngitung reng. Jadi dia ngelamun, melihat sesuatu, diajak ngobrol dia nggak nyambung. Bahkan dipanggil-panggil dia juga tidak dengar. Baru ketika dipukul gitu, dia sadar, apa? Kira-kira orang lamun itu apa yang dipikirkan? Sampai kadang dia ketawa-ketawa sendiri gitu kan? Ketika dia membayangkan sesuatu yang indah, sampai diajak ngobrol dia nggak nyambung, sampai dipanggil-panggil dia nggak dengar, baru ketika udah dipukul ya. Nah, kenapa Nabi, para sahabat, ulama tadi bisa sedahsyat itu ketika di dalam sholatnya? Karena merasakan berkholwat dengan sang kekasih, sedang bersama-sama, sedang bercengkrama, sedang bermesraan dengan sang kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, ada yang dulu sebelum nikah pacaran? Nggak mau ngaku ya, ketahuan nanti kalau ngaku. Coba bayangkan, kira-kira pacaran itu indah apa enggak? Kayak pengalaman aja ya, indah banget ya. Kalau lagi asik berduaan bermesraan dengan sang kekasih, itu terasa luar biasa. Semuanya serba nikmat. Bahkan, tapi ini nggak usah dipraktekin ya. Bayangkan saja. Kalau ada dua kekasih lagi bermesraan, kemudian cubit-cubitan. Dicubit itu sakit apa enggak? Tergantung siapa yang nyubit ya. Dicubit itu sesungguhnya sakit, tapi karena yang nyubit itu adalah kekasihnya, nggak kerasa itu Pak. Nggak kerasa. Semuanya akan menjadi indah. Nah, itu yang dirasakan oleh orang-orang ketika seseorang itu dalam sholat, dia merasakan kehadiran hati, dia sedang berduaan dengan Allah, dia bermesraan dengan sang kekasih yaitu Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa fokus di dalam sholatnya. Dan ini yang harus kita latih. Sekali lagi, memang nggak mudah. Karena kita harus meyakini sesuatu yang nggak kelihatan. Tapi itu ada. Ya, itu ada. Makanya ketika nanti kita latih, kita bisa kok mencapai derajatnya ulama tadi. Kita bisa kok mencapai derajatnya Ali bin Abi Thalib. Kita bisa kok mencapai derajatnya Rasulullah SAW dengan sholat. Seluruh hal yang mengganggu hati itu akan sirna. Kegelisahan, kegundahan itu akan sirna ketika seseorang itu bisa merasakan khusyuk di dalam ibadah sholatnya.
Itu pasti bisa. Karena kadang juga ada orang yang cerita, kenapa ya sholat saya itu kalau siang hari dengan sepertiga malam yang akhir kok beda. Jangan-jangan kita juga pernah merasakan begitu kan? Ketika sholat di sepertiga malam yang akhir itu jauh lebih syahdu, jauh lebih nikmat, jauh lebih kita bisa dan mampu menghayati ketika sholat kita di sepertiga malam yang akhir. Nah, berarti kita pun juga bisa menjadikan sholat di siang hari sebagaimana sholat di sepertiga malam yang akhir. Ini memang semuanya perlu tadrib, semuanya perlu dilatih supaya kita mencapai kekhusyukan di dalam ibadah sholat. Sehingga sholat yang benar, sholat yang khusyuk, sholat yang berkualitas itu akan membawa dampak positif. Dan sholat yang seperti itulah yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW sebagai penggugur dosa. Masih ingat kan dialognya Rasul dengan para sahabat? Seandainya di depan rumahmu ada sungai, kemudian kamu mandi dalam satu hari 5 kali, hal yabqa min daranihi syai', apakah kira-kira di dalam tubuhmu itu masih ada kotoran yang melekat? Sahabat spontan memberikan jawaban, la yabqa min daranihi syai'. Ya Rasul, enggak ada kotoran-kotoran yang melekat di dalam diri saya kalau saya mandi sehari 5 kali. Kemudian Nabi mengatakan, dzalika mathalus shalawatil khams yamhullahu biha al khotoya. Itulah gambaran sholat 5 waktu yang menghapuskan dosa-dosa yang pernah kalian lakukan. Jadi sholat itu yang bisa menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nah, sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya itu harus membawa ruh supaya semuanya berdampak positif. Kemudian yang keempat, yaitu cabang-cabang iman. Jadi iman itu bukan hanya dibatasi 5 hal tadi. Saya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian saya sholat, kemudian saya zakat, saya puasa, saya haji, selesai. Nggak hanya itu. Karena kebaikan itu cukup banyak. Ya, kebaikan itu cukup banyak dan itu tadi pokoknya. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan bahwa iman itu ada 70 cabang. Yang tertingginya adalah kalimat la ilaha illallah, kemudian yang paling rendah adalah menyingkirkan kotoran yang ada di jalan. Jadi ketika kita tahu ada jalan, kemudian kok ada sesuatu yang mengganggu orang yang lalu lalang, kemudian kita pinggirkan, itu bisa menggugurkan dosa kita. Dalam hadis yang lain disebutkan ada seseorang itu mondar-mandir bersenang-senang di surga. Kenapa? Amalan apa yang dia lakukan? Karena dia menyingkirkan ranting atau kotoran yang ada di tengah jalan. Kelihatannya sepele, tapi ternyata pahalanya besar. Kelihatannya sederhana, tapi belum tentu setiap saat kita bisa kerjakan. Coba kita lagi jalan itu. Lagi jalan di jalan, kemudian ada balok di tengah jalan. Apa jamin kita pasti berhenti kemudian menyingkirkan itu? Belum tentu. Tapi ketika kita bisa berhenti kemudian menyingkirkan, kalau ada orang lewat nabrak bisa jatuh, kemudian kita singkirkan, nah itu ternyata bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Ini ujian ya. Kalau dapat ilmu kayak gini, biasanya nanti Allah akan memberikan ujian praktek. Kita jalan ada sesuatu, tapi kadang kita malah, terkadang justru kita yang malah menaruh sesuatu itu di jalan. Makan pisang, kulitnya dibuang di tengah jalan. Kan malah kita yang menyebabkan orang bahaya. Kadang nggak sadar. Naik mobil, buang sampah plastik, kemudian buang gitu aja. Kemudian ditabrak orang, meleset, jatuh. Kita sebagai penyebab jatuhnya dia. Itu kira-kira dicatat dosa apa enggak? Pasti dicatat. Kemudian yang terakhir, melalui hadis ini kita bisa memahami bahwa Islam adalah akidah dan amal soleh.
Makanya iman itu diramu dengan 2 kalimat. Ya, cukup dengan kalimat iman itu kalau dipahami secara sempurna, yaitulah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tasdiqum bil qalb, yaitu adanya pembenaran dalam hati. Sesuatu yang datang dari Allah, sesuatu yang datang dari Rasul, apa yang dibawa oleh Islam, itu harus dibenarkan lewat hati kita. Harus. Makanya orang munafik tadi itu juga orang-orang yang bersama dengan Rasulullah, tapi ternyata karena tidak ada tasdiqum bil qalb, tidak ada pembenaran dalam hati, akhirnya Islamnya serba dilatar belakangi kepura-puraan. Dan orang munafik ini siksaannya jauh lebih ngeri daripada orang kafir. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Jadi orang munafik itu nanti tempatnya di dalam neraka yang paling bawah. Fit darkil asfali minan nar, yaitu di neraka yang paling bawah. Itu maknanya apa? Ya yang paling panas. Coba kita semua kan pernah masak kan? Masak apapun masakannya, kemudian gosong. Kalau orang Jawa bilang intip ya. Sing dadi intip itu tengahnya atau atasnya? Yang paling bawah. Kenapa yang paling bawah? Karena yang paling panas itu adalah yang paling bawah. Tengahnya panas ya, atasnya panas ya. Tapi yang lebih panas itu adalah yang paling bawah. Itulah tempatnya orang-orang munafik. Jadi hati-hati. Ketika ada syariat dari Allah Subhanahu wa taala kemudian kita menerimanya penuh dengan kepura-puraan, itu bahaya. Bahaya karena virus kemunafikan itu masih bersarang di dalam hati kita. Harus segera kita hilangkan. Tasdiqum bil qalb, harus ada pembenaran dalam hati. Kalau hati masih sulit untuk ini, ya diskusikan atau tanyakan kepada ahlinya supaya semakin yakin, supaya kita nggak ragu. Karena meragukan syariat itu bahaya. Ya, tapi kalau ragu sementara itu tidak apa-apa. Loh, gimana ragu sementara? Ragu sementara itu dilatar belakangi oleh kapasitas ilmu kita. Ya, kita baru ngaji kemudian masih bertanya-tanya kan wajar. Ya, makanya ditanyakan lagi supaya semakin kuat keyakinan kita kepada kebenaran tadi. Makanya bertanya pun itu juga bagian dari perintah syariat. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian semua kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Itu perintah. Tapi juga ada bertanya yang justru mengundang murka dari Allah. Tapi nanti di bab hadis-hadis yang lain juga akan kita bahas. Kemudian yang kedua adalah wa iqrarul bil lisan, yaitu harus kita ikrarkan lewat lisan kita. Kalau memang kebenaran yang sudah kita yakini itu perlu kita sampaikan kepada orang lain, ya kita sampaikan kepada orang lain. Walaupun kadang menyampaikan kepada orang lain itu juga pahit. Karena hadis yang cukup populer, gimana itu? Apa? Yang walau murran itu gimana? Qulil haqqa walau kana murran. Ya, katakan kebenaran itu meskipun pahit. Jadi kadang mengatakan sesuatu yang benar itu memang kadang berat, Pak. Ya kadang berat. Makanya tugas para dai, tugas penceramah itu juga berat, jadi. Kalau menyampaikan sesuatu yang sudah sudah ada pada seseorang kan itu gampang. Tapi ketika memang ada orientasi untuk memperbaiki penyakit yang ada pada seseorang, itu yang nggak gampang. Ya, apalagi kita ini berada di
di zaman agak unik. Kita orang Indonesia ini kan kita punya budaya aneh. Budaya kita ini takut menasehati, kalau dinasehati marah. Nah, orang Indonesia kan gitu ya. Suruh nasihati orang loh, itu nggak mau. Takut. Ya takut. Makanya perlu iman ya, perlu iman. Tapi nanti kalau dinasehati marah gitu. Makanya menerima nasihat itu nggak gampang. Ya nggak gampang. Makanya Umar bin Khattab itu ketika baru dibaiat menjadi khalifah, itu orasi pertamanya Pak adalah tentang nasihat. Wahai muslimin, hari ini kau berikan amanah di pundakku. Seandainya kami dalam menjalankan amanah ini kemudian nanti menyimpang, apa yang Anda lakukan? Umar itu terkenal garang, terkenal keras, terkenal tegas. Umar bin Khattab. Kemudian orasinya ketika diangkat menjadi orang nomor 1 pada saat itu, yaitu menjadi Amirul Mukminin, itu ternyata mengatakan, seandainya pemimpinmu ini, yaitu saya, menyimpang dalam menjalankan amanah, apa yang Anda lakukan? Semuanya terdiam, gak ada yang berani. Ada yang berani. Kemudian ada seorang pemuda, dia mengacungkan pedangnya dengan mengatakan, ya Amirul Mukminin, seandainya kami melihat bahwa engkau menyimpang dalam menjalankan amanah ini, pedang inilah yang nanti akan meluruskan. Ada kira-kira pemimpin yang digitukan siap? Ternyata justru Umar bin Khattab itu sujud syukur karena masih ada yang peduli terhadap Umar bin Khattab. Masih ada yang pengen memperbaiki Umar bin Khattab. Masih ada orang yang pengen meluruskan pemimpinnya. Makanya marilah kita hidupkan budaya ini. Jadi kalau budaya tadi salah atau budaya unik tadi itu nggak benar, kita harus luruskan. Kalau ada samping kanan kiri kita itu salah, ayo kita nasihati. Tapi ada catatan, harus bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Di antara memberikan nasihat itu adalah yang 4 mata. Itu adalah salah satu adab. Salah satu adab. Imam besar itu mencontohkan pada saat menasihati muridnya, gara-gara dia ceramah dengan diposisikan dengan posisi yang istimewa, secara kaidah fikih nggak salah. Tapi karena ada sesuatu yang dinilai kurang adil dan nggak nyaman, akhirnya muridnya itu ditegur. Kapan negurnya? Tengah malam. Tengah malam, ketok pintunya pun juga pelan-pelan. Jangan sampai keluarganya tahu kalau saya datang ke rumahmu. Itu dinasihati. Ini sebuah nasihat. Ada caranya. Intinya adalah jangan sampai memberikan nasihat di depan publik atau di hadapan banyak orang. Ini ada. Tapi itu nanti lebih dalamnya akan kita bahas di yang lain. Baik, qararun bilisan. Jadi sampaikan kebaikan, kebenaran, sampaikan kepada orang lain. Sebab kalau tidak disampaikan, kita nunggu keajaiban datang, nggak mungkin. Makanya ketika ada ayat yang berbicara ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa, telah datang kebenaran dan akan lenyap kebatilan. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan itu akan sirna. Ingat, sirnanya kebatilan itu ketika kebenaran ditampakkan, kebenaran diperjuangkan, kebenaran disampaikan. Gak harus sekali kita menyampaikan kemudian dia menerima, gak perlu proses. Lihat masuk Islamnya Umar bin Khattab itu setelah puncak kebenciannya kepada Rasulullah, itu sudah sundul langit kalau bahasa kita. Setelah puncak kebenciannya itu sudah mentok,
ternyata dari situlah berbalik arah. Jadi nggak apa-apa kalau hari ini kita menyampaikan kebenaran kemudian orang itu malah memusuhi kita, itu berarti ada golakan batin di dalam dirinya. Hari ini belum menerima nggak apa-apa, boleh jadi bulan depan, boleh jadi tahun depan, boleh jadi 10 tahun yang akan datang dia akan menjadi pengikut setia kita. Yang ketiga adalah wa af'alun bil arkan, yaitu diamalkan dengan anggota tubuh kita. Ini yang disebut dengan amal soleh atau amalan zahir. Makanya iman itu cukup dengan kalimat ini. Pembenaran hati, kemudian disampaikan, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak ada orang itu merasa cukup baik hatinya saja. Amal itu nggak penting. Ya, yang penting hatinya baik. Dari mana? Karena hati yang baik itu akan mengeluarkan tindakan yang baik. Hati yang baik akan mengeluarkan sesuatu yang baik. Hati yang baik akan mengeluarkan amal yang baik. Nah, ini yang harus menjadi hiasan dalam kehidupan kita. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk Isya ya? Sudah masuk waktu Isya, insya Allah hadis yang keempat akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Hadis yang keempat nanti cukup menarik, ya cukup menarik karena selain ini adalah fase penciptaan manusia, tapi nanti di ujung hadis ini itu membahas tentang bagaimana ujung kehidupan seseorang. Ya, karena tidak ada yang menjamin di ujung kehidupan kita. Demikian juga tidak ada yang menjamin di ujung kehidupannya orang-orang fasik. Makanya itu yang nanti akan kita bahas. Jadi intinya hari ini kita nggak boleh bangga dengan kebaikan kita hari ini, karena kita nggak tahu esok, setahun yang akan datang, atau bahkan di penghujung hidup kita apakah kita masih istiqomah atau tidak, kita nggak ada yang tahu. Makanya nanti seperti apa seharusnya kita lakukan supaya kita bisa mengakhiri hidup kita dengan kebaikan, dengan amal soleh, dengan husnul khotimah. Nah, ini yang mudah-mudahan menjadi bahan evaluasi di hadis yang keempat. Demikian, semoga ada manfaatnya. Sebelum ditutup, ada yang ditanyakan? Silahkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz yang ingin kami tanyakan, yaitu kan kita sebagai manusia kadang ada masa-masa iman kita naik, ada masa-masa iman kita turun. Nah, kadang bisa itu malas yang luar biasa. Jadi ya Allah, jadi bagaimana cara kita sebagai orang Islam itu cara meningkatkan kembali ke level-level yang atas tadi, seperti normal, seperti sebiasa. Bisa jadi dari turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, itu juga diakui oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Tapi kita juga harus memberikan garis. Jangan sampai ketika turunnya itu melampaui barisnya. Artinya kalau turun itu jangan sampai kita turunnya sampai kepada kesyirikan. Kalau turun itu sampai kepada dosa besar, itu jangan sampai. Misalnya kalau kita malas sholat, ya sholatnya malas-malasnya itu diundur gitu ya. Jangan sampai keluar dari waktunya. Tapi juga jangan dinikmati. Kadang orang itu menikmati kondisi begitu. Oh kok lama nggak ada di majelis, kenapa? Lagi futur, loh futur kok bangga gitu loh ya. Nah, futur kok seneng gitu ya. Kalau sadar bahwa sedang futur, ya berarti itu bagus. Kemudian segera bangkit kembali. Ya, jadi pertama itu. Kemudian yang kedua, kita memang harus banyak-banyak berdoa. Ya, banyak-banyak doa.
Karena Rasulullah SAW juga mengajarkan sebuah lantunan doa buat kita semua. Misalnya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang terakhir itu kan ibadah yang baik. Itu doa terus. Doa yang kedua, ini juga doa yang cukup familiar. Ya musyarrifal qulub syarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang memolang-malingkan hati, palingkan hati kami di atas ketaatan kepadamu. Jadi supaya taat terus. Nah, kemudian kita juga perlu mencari bi'ah atau lingkungan yang bisa menjaga kestabilan iman. Ya, itu perlu lingkungan yang seperti itu. Apalagi lingkungannya sudah yang orang-orang yang malas-malas, ya bisa tambah parah gitu ya. Nah, makanya ambil lingkungan yang baik yang bisa menjaga kestabilan amal soleh atau iman kita. Nah, kalau misalnya anggap aja, wah saya jauh dari lingkungan-lingkungan seperti itu, saya belum bisa bersama dengan mereka. Baca biografi orang-orang besar. Maksudnya baca biografi sahabat-sahabat Nabi, para ulama yang mereka begitu luar biasa dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantara tips atau kiat ya supaya kita pun juga segera bangkit tatkala kita menyadari bahwa iman kita sedang turun. Dan yang paling mudah adalah amalkan amalan-amalan yang ringan, karena itu merupakan nutrisi hati pada saat hati sedang membutuhkan nutrisi. Ketika iman kita sedang turun, sadar atau tidak sadar, hati kita sedang sakit, hati kita sedang bermasalah. Maka obati atau berikan nutrisi-nutrisi. Dan yang paling mudah adalah nutrisi-nutrisi yang ringan. Sholawat diperbanyak, ya doa diperbanyak, kemudian zikir diperbanyak. Itu akan menjadi nutrisi buat hati. Kira-kira gitu. Cukup ya? Baik, mungkin itu yang bisa kita kaji. Semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan buat kita semua. Allah berikan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan untuk kita semua. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tatma' wa min ta'watin la yustajabu laha. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.